di mana Rasul bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan tentunya membawa kita masuk ke surga. Amin ya rabbal. Jadi sikap jujur pada diri setiap muslim merupakan hal yang harus diutamakan. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang di kemudian hari. Yang dimaksud masalah kemudian hari itu apa? Alam barzakh, alam akhirat. Ya. Nah, bahkan jujur itu merupakan garis pemisah. Apakah seorang itu disebut muslim yang sesungguhnya muslim atau sebaliknya? Kan gitu. Itu jadi garis pemisah tuh jujur ya. Suami jujur kepada istrinya, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Ya. Pemimpin jujur kepada rakyatnya, insya Allah rakyatnya cinta kepada pemimpinnya. Semua tidak lepas dari kata jujur. Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi dari Sofwan bin Salim, Nabi bersabda, Nabi ditanya orang, "Ya Rasulullah, ayakunal mu'min jabanan?" Ya Rasulullah, apakah ada orang mukmin yang penakut? Di orang bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, apakah ada yang namanya orang mukmin itu penakut?" Qala na'am, Nabi katakan ada. Bahkan banyak ya. Takut mati, takut miskin, takut melarat, takut lapar, dan lain sebagainya. Banyak. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yakunul mu'minu bakhilan?" Apakah ada orang mukmin pelit? Qala Nabi, na'am, ada. Ada enggak orang pelit? Banyak. Nah, ketiga terakhir, "Ya Rasulullah, apa yakunul mu'minu kadzaban?" Ya Rasul, apakah ada orang mukmin yang pembohong? Kadzab itu maka syibuh mubalaghah, banyak pembohongnya, banyak bohong. Apakah ada? Nah, qala la, tidak ada. Jadi begitu ditanya, apakah seorang mukmin banyak bohong? Rasul, tidak ada. Sebab sifat pembohong itu bukan sifat orang mukmin, orang munafik, orang kafir, ya kan? Seperti yang di Palestina, itu kan orang Israel itu semuanya pendusta, pembohong dia. Ngaku tentaranya yang mati ratusan pada hari ribuan, membunuh rakyat sipil yang tidak bersenjata, anak-anak, bayi, orang tua, laki-laki, perempuan, meruntuhkan rumah, menghabiskan tempat ibadah, meruntuhkan rumah sakit, nggak ngaku, kan bohong dia. Jika orang Islam itu nggak bohong. Nah, makanya di dalam apapun kita harus, apalagi dalam hal memilih pemimpin tuh. Dalam memilih pemimpin kita harus berhati-hati karena 5 tahun sekali dan setiap orang mempunyai harganya mahal. Jangan ditukar dengan gelas, 2 gelas. Ada kan gambar gelas tuh, gambar orang tuh ada gelas. Pulang ngaji dapat gelas 2 kali ngaji 4 gelas. Masa suara kita juga gelas ya? Atau dikasih kerudung, atau dikasih duit. Mahal kita ini. Nah, jadi jangan sampai kita memilih pemimpin siapapun, kita hendaknya kita pilih yang terbaik, terutama orang-orang yang betul-betul jujur. Sebab kalau masalah jujur ada sifat Nabi yang jujur 4. Boleh dicontoh, walaupun nggak sepenuhnya bisa. Yang pertama siddiq, artinya jujur. Nabi jujur. Kalau Nabi nggak jujur, Nabi paling kaya. Nabi paling kaya kalau nggak jujur. Apapun diterima oleh beliau. Ditawarin harta yang begitu banyak, Nabi nolak. Jujur nggak mau. Siddiq, amanah. Nabi amanah. Nabi dipimpin, memimpin rakyatnya amanah. Walaupun dia susah, rakyatnya kaya, dia senang. Bukan dibalik. Rakyatnya miskin, dia senang, gitu kan? Makanya Nabi dipilih bukan secara aklamasi, Nabi dipilih secara aklamasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui pemilihan. Langsung yang milih Allah. Itu dikatakan manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Ya. Makanya dia mimpinnya dunia akhirat.
Rasulullah. Siddiq amanah tabligh. Tabligh menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat, fatonah, cerdas, pintar. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan figur teladan seorang pemimpin yang wajib kita contoh dan kita pilih. Dalam 4 sifat ya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Maka kita jangan sampai terpedaya, maka kita pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, terutama kepada rakyat dan umat Islam. Kalau menurut pandangan usul fikih, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ya, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka menurut Allah baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita mengaji, kita paham dengan agama, paham dengan pemimpin kita, menyintai pemimpin yang adil makmur. Seperti pemimpin kita yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya sifat yang amat luar biasa, siddiq amanah tabligh fatonah.